Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Sering saya dengar kalau kiai-kiai saya yang biasa sebagai rujukan, yang mana artinya mereka-mereka ini adalah kiai-kiai yang memang punya pemahaman yang luas, punya pemikiran yang luas, pandangan dalam keagamaan Islam yang luas, dan juga tentunya mereka mengerti tentang hukum. Permasalahannya, mereka ini sering dibilang liberal. Nah, mungkin dari sini ada pergeseran makna dari makna liberal yang sebenarnya. Jadi kalau buat orang awam kayak saya, itu mengetahuinya yang namanya liberal itu kayak sebatas cuman mereka itu punya pemikiran bebas gitu ya. Padahal bukan liberal, mereka tuh enggak liberal, mereka tuh karena saking luasnya pemahaman mereka tentang hukum agama, akhirnya perkara yang memang mungkin menurut pandangan orang awam itu nggak boleh atau diharamkan, tapi buat mereka sendiri itu bisa jadi diperbolehkan kayak gitu. Terus kan gini, contoh ada salah satu orang yang mengatakan kalau di dalam suatu hadis itu ada keterangan hukum sebagaimana tertera jelas di dalam hadisnya. Nah, kalau buat saya sendiri yang memang paham betul, bukan paham sih ya tahu sedikit tentang ilmu usul fikihnya atau mungkin tata cara pengambilan hukumnya. Jadi yang namanya hadis itu kan enggak semua hadis itu bisa dijadikan hukum. Bahkan kalaupun dijadikan hukum, bukan berarti hukumnya itu atau lafaz yang ada di dalam hadisnya itu maknanya itu bersifat qat'i. Ada juga makna di dalam hadis bersifat zonni. Bahkan konteks hadisnya sendiri, bukan konteksnya tapi tingkat hadisnya itu sendiri itu juga bisa jadi merupakan zonni. Jadi maksudnya tingkat kualitas hadisnya merupakan zonni di sini yaitu lah salah satu ulama di situ mengatakan hadisnya ini sahih. Tapi ternyata ulama lain ada yang mengatakan hadisnya ini dhaif. Ada lagi ulama yang mengatakan hadisnya enggak sahih, enggak dhaif, tapi hadisnya itu hadis hasan gitu. Artinya masih bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Tapi itu kan tingkatan hadisnya. Belum lagi kalau memang hadisnya itu dalam lafaz hadisnya terdapat suatu makna yang bisa ditafsirkan berbagai macam gitu. Jadi kalau menurut saya, ketika ada seseorang mengatakan dalam pandangan agama Islam hukumnya itu seperti ini, jadi menurut saya itu kurang tepat. Penggunaan kata seperti itu kurang tepat. Yang tepat itu dalam pandangan ilmu fikih, karena bisa jadi di dalam suatu permasalahan tersebut terdapat perbedaan pandangan terhadap dari para ulama-ulama kita. Khususnya kalau di NU sendiri, yang mana NU ini kiai-kiainya sering dicap liberal, ya kan? Itu kan ada yang namanya 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Hambali. Nah, tiap mazhab sendiri kan punya sumber hukum yang berbeda-beda. Contoh kalau di mazhab Syafi'i kan berarti ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Tapi di mazhab yang lain ada yang namanya maslahah mursalah. Itu kalau di mazhab Maliki. Ada lagi kalau di mazhab Hanafi atau mazhab Hambali itu ada yang namanya tahsin atau istihsan gitu. Iya. Pokoknya macam-macam gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan hukumnya seperti ini secara membabi buta, mungkin dia nggak tahu kalau yang namanya di NU itu kita ada tradisi yang namanya tradisi Basrul Masail,
Di tradisi Basul Masail sendiri kita mendatangkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi nggak semata-mata kalau buat kasus-kasus yang sedang fenomenal sekarang seperti ini, ada kasus child free atau kasus feminis dan lain sebagainya, itu bisa jadi bukan tanggapan Islam, tapi tanggapan fikih. Tanggapan fikihnya gimana gitu. Nah, ini dibahas di masalah Basul Masail gitu. Dan saya sendiri yang salah satu orang yang atau salah satu peserta yang akan mengikuti acara Basul Masail ini nanti tanggal 24 Oktober di Jakarta. Jadi kalau buat orang-orang yang seperti itu, saya kira rasanya terkesan terburu-buru sih. Terburu-buru, tidak memahami NU secara paripurna, hanya memandang NU dari sisi luarnya saja. Gitu. Bahkan secara membabi buta mengatakan Kiai ini liberal, Kiai ini liberal. Gitu. Bahkan kalau dia mengatakan Kiai saya liberal, mungkin saya lebih suka menjadi liberal ya. Karena dengan tujuan mengikuti kiai saya, karena saya yakin kiai saya ini keilmuannya luar biasa gitu. Mungkin segitu aja kritik dari Sutradara Galau terhadap beberapa orang yang merasa dirinya itu paling punya otoritas dalam mengambil hukum. Padahal di NU sendiri cara pengambilan hukum itu kan ada yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu kan ada macam-macam. Ada ijtihad tatbiki, ada ijtihad istinbati. Bahkan cara perumusan masalahnya juga macam-macam. Jadi kalau Anda memang tidak terlalu ahli dalam bidang usul fikihnya, dalam bidang pengambilan hukumnya, saya rasa cukup mengatakan bagian luarnya saja tanpa mengklaim atau menjudge, menghakimi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam PJ Hitam, salam kaum sarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.